Iya, jadi ya kan practicing self love. Jadi sejauh mana lo mencintai diri lo gitu kan ya. Dan lo memperhatikan banget makanan, apa yang lo makan, apa yang lo memperhatikan banget gitu. Jadi bukan sekedar untuk biar nanti gue banyak yang naksir gitu atau di kamera oke banget gitu dan sebagainya. Tapi lebih kepada ya gue mencintai diri gue sayang sama apa yang sudah Tuhan kasih gitu misalkan udah Tuhan titipkan gitu. Ya gitu sih kalau misalkan aku enjoying life ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau untuk mendefinisikan love itu pasti banyak banget orang sekarang mendefinisikan ya. Memori masa lalu. Biar all Iya. Jadi kita disuruh ngobrolin makanan. Nah, tapi makanannya nggak ada. Kira-kira gimana sih kalau kayak gitu teh? Agak sulit sih ya. Iya, gitu. Kita disuruh berimajinasi. Harusnya sih ada sih ya. Iya. Kalau ada nih, apa bayangan kamu di meja tuh harusnya ada apa? Ayam geprek. Enak sih. Kang Ewing apa? Aku pengen mie ayam tapi tadi udah sih ya. Ada yang nyogok ya. Cuman mungkin kalau makanan yang ada di meja tuh yang paling enak, yang tadi aku lewatin itu tahu berintik, tahu tahu pedes ya gitu kan. Enak. Aku pengen banget ayam geprek pakai jus durian. Kira-kira aku pingsan nggak sih abis itu? Durian. Kamu suka durian? Suka banget. Gue enggak loh. Oh ya Allah. Ada yang ya pokoknya aku tim no durian, kamu tim durian ya. Iya. Yes, durian oke. Kenapa nggak suka durian? Kenapa aku nggak suka durian? Aku yang pertama aku nggak tahu ini aja sama rasanya tuh aneh. Itu satu. Baunya. Terus yang ketiga aftertaste-nya suka ada aftertaste. Itu enak banget. Abis itu berkepanjangan enaknya. Oke, berarti kita banyak perbedaan jangan-jangan tentang makanan. Iya. Terus kamu selain durian apa lagi yang kamu suka? Aku relatif suka semua buah kecuali nangka. Oke, iya benar. Aku suka nangka. Nggak suka nangka? Aku suka. Oh suka? Aku nggak suka nangka. Sama kayak durian, baunya, aftertaste-nya, nggak suka aja. Padahal teksturnya sama ya. Enggak, beda jauh. Masa sih? Jauh. Agak-agak mirip-mirip gitu Enggak. Apa yang bikin suka nangka? Karena memang ya enak aja. Susah ya menjelaskannya. Iya. Soalnya nggak ada barangnya gitu. Karena kalau level makanan di saya tuh antara enak dan enak banget. Benar, nggak ada yang nggak enak sih. Nggak ada yang nggak suka juga bukan berarti nggak enak. Iya, gitu. Bukan berarti nggak enak. Durian pun bukan berarti nggak enak. Benar, nangka gitu. juga Cuman gitu. nggak suka aja. Benar. Tapi ada yang ngomong gini Kang, you are what you eat. Percaya nggak sama itu? Percaya sih. Dalam tapi hal kalau lagi ngaca. Masalahnya kalau ngaca jadi ikan apa gimana gitu? Enggak gitu, jadi kayak banyak banget ya yang diolah. Pantes ya. Kalau lagi ngaca, tempat penggilingan. Oh iya, wajar lah ya. Iya. Kayak gini lah ya. Iya gitu. Makanya jadi lumayan sehat mentalnya, alhamdulillah. Alhamdulillah udah well. Gitu, jadi bisa lebih percaya, lebih bisa menerima gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang namanya kan kalau pabrik penggilingan pasti gede kan. Iya benar. Sama gitu. dengan kapasitas yang dimakan oleh. Betul ya. Selain visi, apalagi yang percaya dari you are what you eat? Apa ya? Shooting stres kali ya. Shooting itu maksudnya melembutkan, menurunkan gitu ya. Menurunkan kalau kita lagi cemas dan lain sebagainya gitu. Berarti Kang Ewing tim kalau stres makan? Makan, ngoceh. Aku kalau tim stres nggak makan. Kok bisa? Nggak tahu. Kalau aku baik-baik saja aku makan. Tapi kalau lagi ada sesuatu aku tidak makan. Nggak tahu. Kita tukeran yuk. Kita nggak ada yang sama, jadi agak gimana nih ya kalau nggak sama gini. Jadi aku nggak makan kalau misalnya aku lagi under pressure sesuatu, tidak makan sampai selesai baru aku makan. Ya tapi dalam hal ini kayak makan yang wajib-wajib ya makan gitu. Aku juga nggak mau harmful gitu nggak mau nyakitin diri sendiri. Tapi kayak ada kan orang yang kalau stres tuh kayak terus coklat apa segala macam gitu ya. Aku nggak yang kayak gitu. Aku juga sama sebenarnya. Jadi kalau misalkan stres no stres tetap aja ngapain? Kenapa harus berhenti makan kalau stres gitu pertanyaannya? Mungkin gitu. Appetite-nya nggak ada kali ya? Iya mungkin. Appetite-nya. Nah itu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi mau ada pasien atau klien gitu kan ya, mereka suka nanya. Kita suka nanya kan ya, masih ada rasa pengen makan atau appetite kayak gitu-gitu ya. Itu satu hal yang kadang-kadang aku susah empati. Karena appetite itu selalu stabil. Perasaan appetite gue aman-aman aja. Gitu.
gitu. Okay. Even di saat pada my lowest point pun gitu. Aku selalu ingat. Jadi kayak misalkan kakek nenekku meninggal gitu ya. Aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan kita aku tuh tipikal orang yang selalu berprinsip logistik mendukung logika. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, ya udah logistiknya harus aman dulu nih. Gitu loh, supaya karena itu bensin kita supaya bisa mikir dengan baik gitu kan. Betul. Gitu. Nah, jadinya alhamdulillah. Iya, aku sih lebih ke appetite turun, tapi sebenarnya aku tidak mengizinkan diriku untuk nggak makan sama sekali juga gitu. Tapi mungkin jadi kayak yang cepat kenyangnya aja gitu, kayak kenyang gitu. Tapi ada makan yang masuk. Ada pasti harus ada makan yang masuk gitu. Terus udah gitu, aku memang cenderung dan aku punya makanan-makanan tertentu yang penanda tertentu. Jadi aku mengidentifikasi kalau aku mau makan ini berarti akan terjadi sesuatu gitu. Contohnya? Mungkin untuk para perempuan biasalah ya. Kalau mau menstruasi itu nafsu makannya suka berubah. Aku cenderung yang sebelum menstruasi pasti nafsu makanku meningkat. Itu udah tanda buat aku. Nafsu makanku meningkat dan tidak wajar. Jam 9 malam pengen nasi padang, jam 11 pengen soto ayam, jam 12 pengen coklat dan segala macam. Itu udah pasti tuh. Dan yang satu makanan yang aku tandain kalau aku menjelang menstruasi adalah ayam geprek. Jadi kalau aku udah mau ayam geprek 1 minggu itu, sebentar lagi badai akan datang. Badai banget ya. Soalnya pada saat itu datang, appetite-ku nggak ada. Maksudnya kayak semua makanan sama aja. Nggak ada yang pengen dimakan banget, nggak ada yang gitu. Ayam geprek itu paling-paling. Oke, berarti kalau gitu jatuhnya kalau kamu tuh kalau misalkan ketika lagi kondisi tertekan dan lain sebagainya, makan tuh bukan sesuatu yang dinikmati tapi suatu keharusan aja. Harus isi bensin gue nih gitu jatuhnya. Dinikmati juga sih. Tetap dinikmati juga ya. Tapi dari di sini juga ada yang dipikirin. Gitu. Gak hilang kan. Cuma aku percaya bahwa ya makanan gitu ya dan hal-hal duniawi itu bisa membuat better. Jadi gak hanya makanan sebenarnya. Kadang itu hal-hal duniawi yang lain pun aku lakukan. Contohnya? Ya tiba-tiba bisa kok check out ya ini kok kebeli ya ini yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya bukan aku bohong ya. Jadi aku sebenarnya bukan jadi gak menikmati makanan sih, cuma akhirnya si feeling untuk melampiaskan itu ke hal-hal duniawi yang lain tapi selain makanan. Tapi jatuhnya kalau defense aku ketika misalkan kalau stres itu jadi banyak makan, defense-nya adalah kan kalau kita lagi stres asam lambung pasti naik. Aku tidak. Berarti kamu mematahkan teori aku ya. Oke, terima kasih. Mungkin benar teorinya asam lambung naik, tapi aku jarang orang yang bereaksi secara internal fisik kalau aku. Biasanya apa, migrain atau gatal-gatal dan sebagainya? Tidak. Jarang aja, yang aku tahu cuma dada paling gak enak sama gemeter. Tapi untuk yang kayak pencernaan gitu bukan. Sakit kepala itu alhamdulillah enggak. Aku tidak merasa. Ini mohon maaf ya agak-agak panas ya. Iya kenapa ya kok enggak nyebrok? Enggak paham. Udah enggak ada makanan panas lagi kita ngecek lagi minum kayak apa kayak gitu kan ya. Gimana sih kok enggak ada minum ya? Ngeliatin aja pada duduk-duduk di sini. Duduk-duduk ngeliatin kita gitu kan ya. Iya benar. Parah banget. Ya jadi gitu Kang. Ya mungkin makanan sesuatu yang apa ya nggak ngerti juga sih, aku jarang baca tentang makanan, cuma yang aku tahu makanan sebagai salah satu yang membuat aku bisa soothing, bener sih, bisa menurunkan tensi emosi dan itu sebagai salah satu indikator yang paling kelihatan kalau aku akan mengalami sesuatu gitu. Itu juga baru aku temuin belakangan sih gitu. Terus kalau misalnya Kang Emi sendiri ada nggak perubahan pola makan dari dulu sampai sekarang? Perubahan pola makan enggak sih. Mungkin perubahannya berat badan enggak kayak gini-gini aja kayaknya. Monoton ya hidupnya ya. Makanannya lebih ke monoton. Iya, yang dinamis itu lebih ke kehidupan psikologis. Yang episode sebelumnya itu lebih pantasan gitu, ya. Oke. Karena kalau ngekos dan tidak ngekos pun nggak ada perbedaan karena kayak misalkan pola makan sama-sama aja kayak gitu. Gitu. Aku yang berubah berarti. Jadi kalau aku itu perubahan pola badan, pola makan, berat badan, fisik dan sebagainya itu aku berubah total. Jadi kan kalau dulu kan remaja
remaja-remaja kiis-kiis itu kan pada mentingin badan ya, kayak aduh gimana nanti kalau nggak ada cowok yang naksir sama aku kayak gitu-gitu kan. Terus aduh temen aku di sekolah roknya pada tinggi-tinggi terus langsing-langsing gitu kan. Aku nggak peduli. Nggak peduli, jadi berat badanku sempat naik banget sampai 10 kilo lebih, terus didukung dengan berbagai macam momen kehidupan yang mendukung aku happy sekali, sehingga makan tuh enak banget lah pokoknya dinikmati, nggak takut apa-apa, sampai-sampai berat badan naik banget. Jadi dulu berat badan aku hampir di angka 70 lebih. Aku nggak pernah tuh sampai nyampe. Iya kan, gila banget gak sih? Sekarang aja aku 25. 25, oh dibalik ya? Enggak, 25. Oh 25 apa? Kaki kanan. Oh kaki kanan. Kaki kiri 30. Dosa belum? Nggak mungkin kalau berat badan lebih ke 15 dosa. 3/4 dosa. Ya, jadi terus. ada perubahan yang signifikan. Tapi itu bukan berarti dalam artian kita bicara tentang kurus, gendut dan segala macam, bukan. Cuma lebih kepada waktu itu memang naik banget, dan itu tidak membuat harga diriku turun juga sih gitu ya. Emang basicnya anaknya nggak tau malu aja gitu kan. Jadi dengan pertambahan berat badan nggak ngaruh sebenarnya ke penampilan gitu. Nah cuma terus waktu itu yang membuat termotivasi adalah orang kan biasanya break up tuh termotivasi gitu ya. Aku tuh karena mau wisuda kan. Jadi pas mau wisuda itu kan aku nggak kebayang kalau kamu melanjutkan sekolah lagi. Aku pengen lah foto wisuda tuh cakep gitu kan ya. Repot juga bikin bahannya gitu. Akhirnya terus kan skripsi kan ada slow tuh ya induknya. Jadi aku berolahraga dengan niatan pengen bagus di foto wisuda. Habis foto wisuda kelar ya, nggak balik lagi juga gitu. Karena kita sepasang itu. Jadi aku olahraga, saking slow-nya sehari bisa berapa kali sesi tuh olahraga bla. Terus ngatur makan dan segala macam. Akhirnya turunlah berat badanku. Berapa kilo tuh turun? Aku nggak cepat sih. 2 tahun. 2 tahun. Maksudnya nggak cepet tuh skripsinya atau? Skripsinya juga nggak cepet. Itu topik yang lain. Mohon maaf. Topiknya food. Bukan masalah hidup. Itu agak menohok juga buat saya soal skripsi. Oke. Jadi waktu itu sekalian kan banyak emosi ya. Jadi banyak olahraga saya tuh. Betul. Nah terus abis itu turunlah 2 tahun, mungkin turun sekitar 10 kilo lebih. Nah sampai akhirnya sudah selesai, impian tercapai, ternyata skripsi ada lagi lah masalah. Makin kecil Kang, nah masalah gitu kan, udah skripsi belum selesai gitu kan, udah nggak niat lah pokoknya makan segala macam, ternyata makin kecil. Nah terus abis itu setelah selesai foto wisuda jadi dan segala macam, aku merasa aku berubah dalam memilih makanan. Jadi secara tidak sadar, sekarang saya sadar, waktu itu secara nggak sadar semuanya berubah. Cara aku memilih makan aku lebih hati-hati. Dulu aku pemakan segala, ya kan. Terus aku lebih milih untuk tidak. Ini no offense untuk siapapun yang makan gorengan atau apa gitu ya. Aku tidak makan gorengan. Kalau makan gorengan aku bikin sendiri atau emang yang minyaknya bening, gitu. Terus kalau dulu aku makan gorengan bisa 10 kan sekali makan. Sekarang itu 2 aja aku merasa sudah menyakiti diriku. Bukan tuh sih kayak lebih kayak I don't deserve this much oil gitu. Lebih ke kayak gitu. Jadi aku berhenti dengan sendirinya. Tapi besok enakan lagi ya sudah. Tapi di hari itu kayak aku merasa cukup gitu. Terus yang nggak aku makan lagi snack ringan itu nggak aku makan. Walaupun sekarang udah lebih longgar. Ini nggak ada rumusnya buat dia atau apa ya. Cuma pada saat itu aja. Terus yang berhenti banget itu Indomie. Ini merek mie instan, tolong ditip. Mie instan, aku berhenti banget. Bukan karena apa sih. Waktu itu memang karena pengen cepet aja. Jadi segala yang di ini tuh aku berhenti. Tapi sekarang juga aku tetap makan lagi akhirnya gitu. Berhenti dan itu cukup lama. Nasi aku berhenti. Itu nggak makan nasi 2 tahun. 2 tahun. Jadi setiap makan nasi itu aku ganti nasinya. Dan secara sadar aku mengganti nasiku. Sampai hari ini. Nasi merah. Sampai hari ini. Jadi kalau di rumah misalnya mamaku atau adikku atau ayahku ingin makan nasi putih, mereka akan bilang sama aku, besok nasi putih ya. Dan aku akan mempersiapkan diriku besok makan nasi putih. Gitu. Jadi aku makan sampai segitunya ya. Sampai hari ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya di rumah masak nasi, kan nasi putih nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi aku mempersiapkan diriku bahwa badanku akan menerima nasi putih hari ini. Gitu. Kalau lu bandingin nggak ketika misalkan waktu dulu pas waktu 70-an gitu ya,
Bukan tahun ya. Udah lahir ya? Oh belum kan? Bukan tahun ya. Tahun 70-an bukan. Jadi pas 70 kiloan. 70 sekian. Terus selama proses penurunan berat badan dan lain sebagainya. Ada perubahan emosi gak sih? Berubah. Selama proses cranky kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Kalau cranky sih itu lebih ke kayak emang gue aja sih yang gak komunikasiin. Tapi kalau terkaitan sama orang lain, ya apalagi kalau ada orang yang ngomong kayak lu gaya banget sih gitu loh. Itu tuh kayak urusan gue yang mau makan kok lo yang ribut gitu. Dan paling susahnya tuh waktu itu adalah setiap kita bilang kayak lu ngapain sih diet, padahal tuh waktu itu tuh kayak nggak niat diet untuk yang kayak gimana gitu, karena memang ada motivasi aja waktu itu gitu. Cuma lama-lama akhirnya ya nggak urus aja sih gitu, tetap aja ya nanti kalau lu nggak makan lu nggak bisa ajak pergi keluar dong gitu. Nggak masalah sih, mereka makan ya aku nggak makan gitu. Dan penting aku dapat ngobrol sama teman-temanku dan aku nggak makan gorengan gitu ya oke gitu. Tapi jadi sekarang juga sih perubahan emosi yang lain selama prosesnya gitu, maksudnya kan kalau nggak salah ya, katanya kalau ketika kita mulai menurunkan atau mengurangi itu ada proses maksudnya yang kita terbiasa makan sesuatu hal yang enak gitu ya, entah itu gorengan gitu terus tiba-tiba stop, itu kan jadinya ada pergolakan di dalam diri gitu kan, seperti itu. Lu biasanya ngalamin juga gitu? Ngalamin juga sih, tapi kalau lagi pengen banget gue sih nggak yang ekstrim gitu loh. Kalau lagi pengen banget ya gue mengizinkan makan gitu. Jadi kalau ada orang kan yang kayak cheating day gitu, gue sih relatif nggak ada sih. Jadi kayak pengen makan ya makan. Yang penting porsinya tahu diri aja gitu. Karena aku biasanya kalau makan gorengan sampai 10 sekali makan. Kalau makan padang bisa makan usus, bisa makan kepala ikan, bisa makan otak, jeroat di satu waktu yang sama. The whole body ya. The whole body gitu. Aku makan semuanya. Usus, jeroat ya. Jadi lebih ke kayak otaknya juga ya. Bener, paru-parunya juga aku makan. Baik. Pokoknya gak ada yang sisa dari badan binatang itu semua aku makan gitu kan. Lebih ke karnivora ya. Kanibal. Gitu sis, jadi kayak aku makan ya itu kan sebenarnya lebih ke kayak bukan berarti gue nggak boleh makan, tapi kayak gue harus aware nih, badan gue juga kolesterolnya bisa melonjak gitu kan. Jadi kalau sekarang sih lebih kayak aware aja sih. Kalau ada pilihan goreng atau bakar, aku akan secara sadar memilih bakar. Itu kan berarti udah beberapa tahun yang lalu dong ya? Berapa tahun yang lalu? 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Nah, 5 tahun lalu lah. Nah, kalau sekarang tiba-tiba berat badan lu naik gitu. Tiba-tiba berat badan lu naik. Itu ada perubahan emosi juga nggak? Atau lo misalnya jadi kesel dan lain sebagainya? Nah, yang kocaknya adalah sekarang ini seberapa banyak pun aku makan. Sekarang kan lost banget nih karena WFH dan segala macam. Tinggal dulu kan ngekos, tinggal sama orang di rumah. Aku nggak tahu apa yang terjadi dengan badan kita tuh kayaknya cukup pintar ya untuk mengatur dirinya sendiri. Seberapa banyak pun aku makan, dia seperti ngasih alarm kayak ini sudah berat loh gitu. Dan ini sudah limit. Oh my god, itu udah limitnya hari itu. Gitu. Badanku telling myself udah gitu. Kok aku limitless ya kayaknya, kayak nggak ada limitnya aja gitu. Kita kan berbeda-beda. Terus-terusan. Kita kan manusia gitu. Okay. Jadi kayaknya badan aku sudah terprogram untuk kayak udah limitnya udah gitu. Wow. Nggak tahu. Padahal aku masih tetap pengen makan. Ya aku makan juga, tapi badanku kayak nggak naik juga gitu. Kayak sekarang aku bisa makan nasi goreng nambah berapa kali gitu ya, karena saking lossnya. Dan makan mie malamnya misalnya, lalu minum kopi habis itu, aku nggak tahu, mungkin badanku juga capek sih ngolahnya kan, saking macam-macamnya karbo, tapi tidak pernah sampai kayak set gitu. Nggak ngerti, kayak dengan sendirinya tuh badannya mungkin di hari-hari lain dikompensasi kali ini. Tapi nggak punya penyedot lemak di rumah gitu tiba-tiba? Nggak punya. Enggak. Alat getar pernah punya dulu, tapi nggak ngefek loh. Tapi ngomong salah. Nggak ngefek. Enggak, gue kalau ada yang punya alat getar gue dimarahin loh. Gue cobain pakai alat getar. Oh iya ada. Cobain makanya itu tuh sumpah enak banget kayak masak gitu. Efeknya ini gue bakal ini nggak sih sama orang aman kan ini urusan mereka. Iya benar, tanggung jawab kan pas makan tuh kayak bergetar aja seluruh pinggang lu gitu. Tapi itu ada nggak ngaruh. Iya lapar aja sih abis itu tetep aja gitu. Lemak lu nggak hilang juga, dia lipat di sini gitu kan. Ada sih sebenarnya. Nah kalau dulu tuh sempet gue tuh pernah nyoba, biasalah zaman
produk-produk, ada produk itu yang obat gitu. Jadi tujuannya memang bukan untuk sehat. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar good looking. Terus efek? Oh jadi good Enggak looking? juga. Gue mau bilang good looking barusan. Enggak juga. Enggak. Itu sampai tuh sempet gue turun sampai 10 kilo lah. Turun sampai 10 kilo. Nah, itu ya Allah, cranky-nya luar Capek biasa. Capek banget dan banyak lebih ke haus. Dan biasanya, jadi itu tuh jadi misi obat itu tuh jadi kayak menekan appetite kita. Jadi kita tuh jadi kayak nggak pengen makan gitu ya. Nggak pengen makan. Tapi kita tuh harusnya banyak minum gitu. Jadi banyaknya kencing, ya pipis gitu dan lain sebagainya. Ya otomatis akan banyak turun dong. Iya, gitu ya. iya. Tapi jadinya nggak sehat dan nggak secara emosional nggak jadi ini juga. Tapi gitu. bener, soalnya gue pernah ikutan namanya waktu itu kan kayak pengen cepet gitu. 2 tahun baru turun lama banget gitu ya, yang hampir kayak tiap hari. Aduh gila, udah olahraga berapa sesi nggak turun-turun juga gitu. Akhirnya iseng sama temen gue nyobain suatu program diet. Intinya gitu kan. Udah selalu nyobain program diet, nggak kuliah juga gitu kan. Alhamdulillah 2 hari kemudian aku gondokan di sini. Dan itu lemes, nggak mau ngapa-ngapain. Gue tahu program dieting apa HP. Alhamdulillah gondokan di sini. Temen gue gue pikir gue doang kan yang lemah iman gitu kan. Gue catat temen gue, lu sehat? Gue bilang gitu kan. Dia terkapar dong 2 hari. Kita berdua ke rumah sakit habis itu. Satu kata dokter, segera minum susu bergambar beruang. Iya kan? Balik lagi dong. Yang iklannya naga. Bener, jadi susu. Jadi itu susu apa? Habis itu amazingly kayak balik lagi jadi kita yang tukang ojek, kita yang kesana kemari. Dan bisa balas dendam aja sih kayak, ya udah kita makan ini, udah lagi kamu lagi kayak gini. Beneran sih itu ngerusak badan ya. Ngerusak badan. Gitu. Tapi memang kalau ngobrolin soal makanan itu memang berhubungan dengan sejauh mana kita mencintai diri kita ya. Betul sih. Sejauh mana kita mencintai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu kan ya. Apa yang sudah dititipkan sama Tuhan gitu. Ya Wing ya, ngomong sama diri sendiri. Gue gak ngomong sih. Karena gitu. Kalau sekarang tuh kan banyak banget orang yang karena abis bekerja 5 hari gitu ya, jadinya dia melakukan self love gitu. Tapi self love itu leha-leha, makan banyak gitu. Padahal sebenarnya practicing self love itu dari yang kayak lo tadi gitu ya. Sumpah bangga gue merasa self love gue paling tinggi sekarang. Oke, nanti billing di depan. Oh iya. Iya, jadi ya kan practicing self love. Jadi sejauh mana lo mencintai diri lo gitu kan ya. Dan lo memperhatikan banget makanan, apa yang lo makan, apa yang lo memperhatikan banget gitu. Jadi bukan sekedar untuk biar nanti gue banyak yang naksir gitu atau di kamera oke banget gitu dan sebagainya. Tapi lebih kepada ya gue mencintai diri gue sayang sama apa yang sudah Tuhan kasih gitu, misalkan udah Tuhan titipkan gitu. Nah setelah diet itu gue tuh nyobain tuh ada diet, bukan diet sih sebenarnya, tapi lebih ke ngunyahnya tuh gue yang 30 kali gitu ya. Iya tahu gue. Gitu. Dan ternyata kan itu dijelasin sama temen gue yang dokter. Dan jadi katanya memang si saliva kita, air liur kita tuh membantu mempercepat proses dan memperlancar proses pengolahan makanan di dalam pencernaan gitu. Dan itu turunnya gue sampai 15 kilo kan. Sumpah, gue gak kuat sih. Gue baru kayak 10 kayak aduh kapan. Karena memang kesel. Emosi terus-terusan juga. Itu gak enak sih. Gak tau sih untuk ada penganut mazhab itu kan. Tapi gue sih gak kuat kayak rasanya udah hilang coy. Nanti tolong dikasih warning ya gitu. Hanya untuk tenaga profesional yang kuat iman gitu ya. Karena capek. Itu berapa bulan ya. Itu dan pernah sih gue nyobain. Iya. Dia itu capek banget 30 kali. Sih. Jadi intinya mohon maaf nih agak-agak jorok, jangan dibayangkan. Intinya sampai air liur itu keluar aja. Gitu, air liur ketika kita ngunyah air liur itu keluar. Dan itu memang gini banget. Cepat banget turunnya sampai 15 kiloan. Berapa lama itu? 6 sampai 8 bulan lah. Sumpah cepet banget. Tapi memang rutin. Ya karena gini, lu bayangin aja biasanya mungkin tidak dikunyah sekaligus ya. Bahkan nggak dikunyah gitu ya. Giginya tuh nggak ada gaji buta gitu ya kadang-kadang ya. Nah, jadi
ini tiba-tiba harus bekerja gitu ya. Ya, terus dikunyah dilembutin. Otomatis kan gak pernah kerasa ya. Kalau secara 30 kali kan itu makanan kerasa banget ada di mulut. Iya. Kerasa banget ada di mulut. Nah, dan kitanya juga pegel. Jadi yang tadinya kita makan tuh jadi setengahnya. Oh iya sih. Jadi udah kayak nggak mau nerusin lagi gitu kan. Gitu loh. Tapi katanya itu juga sih itu bagus. Tapi aku sendiri tidak cocok gitu. Jadi sebenarnya ya kalau aku ngomong makanan sih emang balik lagi kepada preferensi masing-masing sih gitu. Cuma emang ya kalau aku merasakan dampaknya memang sampai jangka panjang gitu. Sampai aku aware bahwa apa yang harus aku makan, apa yang tidak. Jadi kayak otomatis gitu ya. Dan aku merasa kayak kontrol diri aku jauh lebih kencang sih. Karena kadang aku di lingkungan yang terhadap apapun. Nggak cuma makanan. Nggak gitu. tahu sih ya kalau terhadap apapun. Tapi sepertinya terhadap apapun juga aku cukup kontrol gitu. Cukup bisa mengontrol gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin ada urusannya juga sama makanan. Tapi kalau misalnya aku di satu kelompok besar, terus teman-temanku pada makan itu dan aku enggak, itu kan sesuatu banget gitu loh kan. Harus nahan kayak nggak makan makanan itu gitu kan. Ya itu mungkin bagian dari yang aku berlatih juga selama ini untuk akhirnya menentukan apa yang aku makan dan teman-temanku makan ya beda sekalipun lagi di crowd bareng-bareng kayak gitu. Nah ini tuh kan sebenarnya nyambung dengan kayak ada dulu waktu S2 temanku dia tesisnya tuh cognitive behavior therapy untuk diet. Gitu loh. Jadi dan memang prosesnya nggak sebentar. Iya. Prosesnya memang nggak sebentar dan nantinya memang yang awalnya dari perubahan perilaku doang, tapi nantinya jadi ke kognitifnya, gitu kan, ke pemikirannya. Mungkin itu yang terjadi yang secara nggak sadar gitu ya, yang dilakukan sama Icem gitu loh. Jadinya awalnya merubah dulu perilakunya, terus nantinya jadi kognitifnya pun terbantu. Jadi secara tidak langsung setelah 5 tahun kemudian, ketika ada makan ya ketika kita makan ya jadinya sudah terpola seperti itu gitu, jadi tahu kontrolnya gitu, mungkin seperti itu. Aku gitu. nggak ngamatin sih, tapi bisa jadi seperti itu gitu. Dan itu memang terbukti gitu dari hasil itu tuh memang bisa menurunkan gitu, walaupun waktu itu tuh berapa kilo gitu yang si subjeknya cuma seberapa kilo, tapi ya memang lumayan gitu loh. Iya. Gitu. Dan dia juga kerjasama sama si ahli gizi dan lain sebagainya. Tapi kan memang kalau ngomongin masalah makanan itu selalu berhubungan dengan image, body image. Selalu berhubungan dengan body image gitu loh. Ya jangankan dengan body jangankan untuk bentuk tubuh seperti saya tiba-tiba banyak makannya, yang kayak Icem aja misalkan yang ideal gitu ya, tapi makanan di mejanya banyak, bayangin aja ya. Karena berhubung tidak ada, mohon maaf nih ya. Mohon maaf. Saya atas nama panitia mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, nah, jadi bayangin nih di depan meja terus piringnya 3 gitu. Tetap kan ada body shaming kalau lu makannya banyak tapi badan lu segitu-gitu doang. Tetap ada sih. Iya kan? Tetap ada sih. Sebenarnya kayak kayak ya di rumah juga kadang ada yang kayak gitu. Cuma karena untung orang rumah, jadi kayak ya udahlah gitu sehari-hari kayak gitu. Cuma kalau makan di luar emang kayak tetap ada aja sih kayak gitu. Bahkan body shaming-nya gini sih Kang. Orang yang nyediain makanan ngerasa kayak kok lo gak ngehargain makanan gue sih, padahal aku udah kenyang gitu. Kayak kok lo gak makan gak enak ya apa gimana, ayo dong kita semua kan makan apa segala macam. Itu lebih ke gak enak sih Kang kalau aku ya gitu. Maksudnya kalau aku tuh jadi misalnya ya pantesan sih Wing badan lo segitu, orang lo makannya segitu gitu loh. Jadi kadang-kadang memang selalu berhubungan dengan seperti itu. Nah yang mau gue arahin tuh lebih ke apapun yang mau lakukan tuh lu niatnya mau apa dulu gitu loh. Kalau lu niatnya mau ya mungkin lu memang dengan jalan gue mau foto wisuda gue keren. Itu sih benar sih gitu ya. Siapa tahu ada orang di luar sana pasti yang sama-sama gue bukan lah. Dan ternyata lebih gue pikir dia stop gitu ya, jangan ngomong. Maaf Pak Direktur. Ternyata dia cuma mulut doang. Nah iya gitu, awalnya mungkin dari wisuda doang gitu ya, dari foto gue mau wisuda doang, tapi ternyata karena dietnya bener, caranya juga memang ya nggak bikin lo kecapean dan lain sebagainya, ya jadinya jadi pola hidup yang baru gitu kan, perubahan pola hidup yang baru.
itu karena niatnya bener juga gitu kan ya. Iya mungkin. Niatnya mungkin bisa dibilang benar, bisa dibilang enggak juga ya. Enggak juga sih, karena abis itu niat gue kayak ya udah kalau balik lagi ya udah aja. Gitu. Jadi tapi karena prosesnya 2 tahun. Prosesnya memang lama banget sih waktu itu. Dan mungkin yang gue notifikasi yang lain adalah makanan tuh nggak hanya sekedar makanan gitu. Bahwa makanan itu sesuatu yang gue selalu percaya kalau makanan itu kayak bisa jadi mediator gitu ya untuk siapapun. Jadi kayak gue bisa nggak kenal sama orang, kalau ada makanan tuh kayak bisa jadi itu bisa jadi kayak maksudnya lempar nih makanan gitu. Tapi kok nggak ada juga ya Kang ya ngelempar kita makanan. Iya makanya ini meja kosong aja nih. Jadi lebih ke kayak kalau yang gue rasain adalah makanan itu menjadi media komunikasi juga. Iya. Karena waktu itu pertama kali di rumah yang berubah pola makannya adalah gue. Makanya orang rumah tuh agak bilang gue tuh rese gitu. Karena akhirnya rumah doang kan ya? Yang lain juga kayaknya ada sih. Cuma karena hari ini gue dibutuhkan, jadi nggak ada yang bilang gue rese. Oh iya. Jadi gue di rumah paling rese kalau tentang makanan. Jadi orang di rumah itu akhirnya menjadikan makanan itu media komunikasi untuk memahami gue, gitu. Karena dulu gue nggak ngomong gitu, jadi orang rumah nggak pernah tahu apa yang gue lakukan dengan makanan gue, apa yang gue lakukan dengan pola hidup gue, apa yang gue lakukan dengan aktivitas olahraga gue, gitu. Jadi orang rumah tahu-tahu bahwa loh kamu kenapa sakit gitu. Nah dan gue tidak pernah dulu waktu zaman 5 tahun lalu itu tidak pernah mengkomunikasikan bahwa apa yang saya lakukan gitu. Jadi orang rumah tuh nangkepnya jangan, kamu kenapa? Disakitin siapa? Kayak gitu-gitu loh. Image-nya tuh udah kayak anak nih patah hati nih kayaknya gitu ya. Dia nggak tahu beneran si wisuda tuh benar-benar mendorong untuk segitu besar ya. Itu nggak pernah gue komunikasikan gitu. Akhirnya itu yang jadi miskom terus. Di rumah dikiranya kayak makanannya nggak enak. Terus kayak misalnya kenapa sih kamu tuh kayak nggak mau ngeriung gitu bareng-bareng yang makan heboh gitu, kamu kok diem aja sih gitu. Jadi menurut aku sih media itu bisa jadi salah satu media makanan tuh. Media. Oh ya makanan bisa jadi salah satu media komunikasi untuk orang lain mengenal kita itu siapa. Dan kan orang rumahku aja kaget gitu. Kok anak gua yang dulu makannya gorengan bisa 10 biji, habis itu makan jus durian dan segala macam, kok sekarang jadi berubah. Karena akhirnya mereka bisa memahami gue dari apa yang gue makan. Karena salahnya waktu itu adalah gue nggak mengkomunikasikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lagi diet, orang terdekat kita mungkin bisa kita diskusikan gitu dengan orang terdekat gitu supaya maksudnya ya at least ngasih masukan kenapa kita concern dengan makanan kita gitu kan ya, apa yang masuk dari pada tubuh kita gitu ya. Apa yang masuk pada tubuh kita dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang mungkin yang harus didiskusikan jadinya. At least ada support, bukan cuma announcing ya, bukan mengumumkan ya, bukan gue mau diet bukan, gitu. Tapi lebih ke kalau aku mulai concern nih sama apa yang masuk gitu, jadi lebih ke gitu ya, lebih menurut mama atau menurut kamu gimana gitu sebagai pasangan, mungkin itu bisa ya. Itu perlu dikomunikasiin sih, kalau enggak jadi biang keributan gitu ya, perkara makanan aja gitu. Jadi kalau misalnya dibilang you are what you eat ya aku somehow setuju sih, kayak kita bisa memahami oh gaya hidup orang ini begini ya dari kita melihat makanannya gitu. Jadi ya itu sih mungkin kalau makanan agak judgmental ya. Oh bisa betul juga ya, belum tentu kan seperti itu ya. Tapi mungkin tolong ya, ini saya tidak menjudgment siapa-siapa. Tapi mungkin lebih kayak kita jadi bisa ngelihat gitu. Orang ini sebagai tolak ukur. Iya, bisa jadi salah satu. Tapi bisa dipastikan lagi ke orangnya. Ada yang vegan, ada yang itu kita harus hati-hati loh gitu ya. Karena temanku juga banyak yang vegan dan kadang aku perlu menanyakan gitu, mau makan di mana yang tidak menyusahkan, yang tidak membuat kamu, yang bisa kamu makan juga di gitu. Restoran. Iya bener, tempe. Gitu sih. Jadi makanan tuh buat aku adalah media komunikasi, dan kalau klik itu bisa menjadi suatu yang mengeksplor banyak hal gitu tentang orangnya dan segala macam. Cuman kalau misalkan ini ya ada beberapa yang ini apalagi pas pandemi gini gitu ya. Itu sih. Mungkin aku tim yang masih serampangan makan gitu ya. Gitu ya. Terkadang kayak misalkan ngobrol gitu sama teman-teman yang tenaga kesehatan juga gitu ya. Ini gimana dong, gue harus ke ahli gizi gak sih? Gitu, dan sebagainya. Terus kayak, Wing,
gua aja ahli gizi nih makan aja yuk. Gitu. Butuh buat imun. Jadi kadang-kadang itu jadi salah satu pembenaran. Salah satu pembenaran selalu ada aja gitu bagi Karena kami. untuk herd immunity gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ya kalau menurut gue sih nggak adil juga sih kalau misalnya ada orang yang punya pola makan tertentu terus mengatakan bahwa pola makan lo nggak bener gitu. Lu serampangan. Iya. Nggak aja sih, ya itu urusan orangnya gitu. Betul, jadi betul. kalau buat aku sih misalnya kayak Kang Ewing mau makan apa gitu ya, terus aku nggak makan, selama aku bisa memfasilitasi, makan gitu kan, aku temenin kayak gitu, nggak masalah gitu. Sama gue juga kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan gue nawarin orang gitu terus, lu mau makan mie ayam lah ya? Mie ayam. Mie ayam. Karena kan sekarang nggak ada ya. Nah, mie ayam. Misalkan nggak mau makan mie ayam, terus lu misalkan tapi gue gak mau makan mie ayam, oh ya udah, gue tetap akan pesen, gitu loh. Tapi gue udah makan, oh ya oke, gitu loh. Gue tetap akan pesen, tidak akan makan apa dong, biar lu makan apa dong, biar lu makan, gitu loh. Itu nggak selfish kan ya kalau kayak gitu? Ya terserah sih mau dibilang selfish. Ada aja sebenarnya sih akan ngomong kayak gitu. Iya, karena ya biarin aja gitu, karena saat ini saya butuh makan. Iya. Gitu loh, saat ini saya butuh makan. Gitu. Iya sih. Ya, Aku juga saat ini saya butuh makan. Saat ini saya butuh makan. Sekali lagi. Oh langsung nyadarin. Langsung nyadarin. Oh nggak mau, bukan mie ayam. Iya bukan mie ayam. Saya mah nggak bisa. Gitu sih paling kan kalau makanan ya lebih kepada itu pilihan masing-masing, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Iya gitu. Dan momennya pun tergantung kan ya, banget. tergantung momen, dan mau niatannya apapun, mau buat foto wisuda, mau buat biar menarik dilihat orang, itu pun sah-sah aja, asal caranya. Betul, prosesnya yang benar gitu ya. Kalau memang harus konsultasi sama ahli gizi ya konsultasikanlah gitu loh. Jadi supaya ya niatan lo mau hanya sekedar membahagiakan orang lain, tapi kan dampaknya buat kesehatan lo juga bagus gitu loh. Betul. Benefitnya justru jauh lebih besar. Dan lagian ngapain? Maksudnya kayak gini loh. Ngapain juga ada lemak kalau kita takut makan lemak kayak gitu. Itu kan semua pasti diciptakan ada maksudnya gitu kan. Ya tolong camkan itu ya pemirsa. Gitu kan. Betul, kalau nggak makan lemak ngapain gitu kan. Jadi akhirnya sih aku mikirnya kayak semua tuh sebenarnya baik-baik aja. Kalau proporsinya pas. Makasih ya. Apapun yang berlebihan kan nggak baik gitu ya. Gitu. Saya agak insecure bahasan food ini dari gitu awal. Ya? Jadi intinya sebenarnya semuanya boleh-boleh aja sih. Kalau aku mikirnya kayak semuanya boleh-boleh aja sih dimakan gitu ya. Tapi ya kadarnya yang tidak berlebihan. Karena bukan perkara apa sih kayak kasihan sih badannya harus bekerja lebih gitu. Atau mungkin diimbangi dengan yang lain. Aku nggak tahu sih ya diimbangi olahraganya, pola tidurnya dan segala macam gitu. Tapi jujur sebenarnya selama pandemi ini memang menjadi concernku adalah asupan makanan. Itu jadi concern aku gitu. Karena aku kan tipikal orang yang energinya banyak nih, gitu. Jadi kadang-kadang dalam sehari bisa di beberapa tempat untuk mengerjakan sesuatu, gitu ya, beberapa tempat untuk mengerjakan sesuatu. Nah, itu tuh pola makannya pun akan sama gitu. Pola makannya pun seperti itu karena aku merasa energi aku akan banyak gitu lah. Jadi aku butuh energi, butuh asupan dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya makannya cuman sehari 2 kali pun energi aku akan tetap segitu-segitu aja. Kebayang nggak kalau misalkan aku makannya dalam kondisi sekarang yang work from home, lebih banyak di rumah gitu, 80% di rumah dan 20% di luar, tapi pola makannya sama gitu. Itu larinya kemana? Jadi kadang-kadang larinya itu ke emosinya yang nggak stabil. Gitu, kadang-kadang emosinya nggak stabil. Entah itu, ini jujur ya, para psikolognya juga merasakan hal yang sama gitu. Kadang-kadang emosinya pun ngerasa nggak stabil gitu, karena ya mungkin asupan makanan tadi gitu loh, asupan makanan ditambah ya mungkin sekarang kecemasan lagi meningkat karena pandemi dan lain sebagainya gitu. Jadi nah itu memang lagi cukup concern banget sekarang itu, cukup concern banget gitu, karena yaitu aku terbiasa energinya banyak di mana-mana, ya maksudnya satu hari tadi misalkan pagi ngerjain ini dan lain sebagainya pindah, terus sekarang drop. Ya, tapi gaya makan masih sama gitu. Nah itu sebenarnya yang itu, karena jatuhnya larinya kayak itu. Karena aku pernah baca si makanan itu memang berpengaruh juga terhadap emosi kita. Benar sih. Gitu. Benar sih. Benar berpengaruh juga terhadap emosi kita, dan
kayak misalkan kan ada istilahnya sugar rush, Iya. kebanyakan gula, Iya. gitu kan ya. Nah, aku kalau kata orang-orang tipikal orang-orang yang kebanyakan gula, gitu, nggak bisa diem. Jadinya Gitu. aku aclut-aclutan Iya. kemana-mana. Dan nggak cuman nggak bisa diem mulut doang, gerakan juga nggak bisa diem, gitu. Kalau mulut kayaknya bukan karena makanan juga. Oh iya sih kalau itu susah ya. Bawaan. Itu terpuji kan ya. Iya, mulutnya alhamdulillah ya. Madrasah. Iya. Makasih loh. Nggak apa-apa. Di sini kita berbunuhan karakter ya. Iya. Oke. Nah, jadi ya gitu kan. Apa ya? Kan iya maksudnya sugar rush gitu. Nah, aku tuh tipikal yang kayak gitu dan mungkin ada banyak beberapa yang gitu. Jadi, wih lu kebanyakan makan gula ya? Enggak. Gula gue emang banyak. Iya. Bukan kebanyakan. Mungkin apa ya ada tembolok sisa-sisa mungkin ya disimpan di tembolok gitu. Kita nggak tahu gitu ya. Nggak tahu ada cadangannya ada. Bisa jadi. pengikat, gitu. Kan mama biak kita mah sama aja. Gitu. Nah, jadi cukup concern nih sekarang tuh gitu karena ditambah lagi aku praktek di klinik. Gitu. Kalau misalkan aku nggak sehat gitu loh. Kalau aku nggak sehat jadinya aku itu gitu. jadinya kayak takut gitu loh, kayak takut kalau aku nggak sehat nanti maksudnya pola makan aku gini nanti aku jadi tidak sehat dan sebagainya. Gitu jujur sebenarnya memang sekarang itu lagi concern dan sudah bertanya-tanya kebanyak hal tapi belum ada yang benar-benar memotivasi banget gitu loh. Ya udah tunggu aja takdirnya akan tiba kok. Ngeri banget ya kalau nunggu ya. Kita kan bicaranya takdir Tuhan aja gitu. Biar enak aja bergeraknya nggak terpaksa. Biar siap gitu ya dengan perubahan-perubahan. Gak apa-apa sih itu pilihan orang masing-masing aja. Nah, kalau takdir tuh saya pikirannya finish line. Oh, garis finish bukan ya, bukan gitu ya. Maksudnya. Oke, Mungkin karena lapar. Jadi Anda tidak mungkin karena nggak ada makanan di meja. Kita salahkan lagi mereka. Itu sebalik kalau makanan. Aku ya itu preferensi masing-masing mau makan seperti apa intinya jangan menyakiti diri sendiri juga dengan tidak makan, jangan menyakiti diri sendiri juga dengan makan berlebihan gitu ya. Dan iya itu tadi buat aku makanan adalah media komunikasi. Ada satu hal yang aku potong. Ada satu hal yang aku dapat insight dari obrolan kita kali ini. Apa coba? Ternyata cara makan aku selama ini itu harmful terhadap diri aku sendiri. Ini bukan karena kata-kata aku. Enggak, jadi itu karena insight gitu. Jadi kayak aku melakukan self harm selama ini tuh dengan makanan gitu. Kalau misalkannya mungkin kalau orang-orang berhenti makan itu self harm, ada yang bulimia, anoreksia dan lain sebagainya. Tapi yang mungkin kayak ini itu juga. Nah itu jadi kayak oke. Mungkin itu sesuatu yang perlu kayak setiap orang mungkin punya. Iya gitu. Nah mudah-mudahan momen ini cukup menampar ya. Walaupun saya nggak yakin setelah keluar ruangan saya akan melakukan apa. Saya akan pesen apa saya yang tahu. seger-seger sih setelah ini karena ini gerah banget. Iya. Jadi setelah itu saya dapat pikiran mau makan apa abis. Iya kan gitu biasanya pancingannya gitu ya. Iya benar. Jadi nggak ada, mesti nggak ada nih. Tutup aja apa gimana ya? Iya nggak tahu nih gitu. Soalnya capek banget sih, nggak ada minum juga sih. Kayak kesimpulannya apa nih obrolan kita? Lapar sih saya. Lapar kan ya? Ya udah ya, terima kasih ya semuanya. Kami lapar. Dadah.